selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi ya pada minggu ini dalam materi Allah menciptakan keberagaman flora. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini. Tuhan menyertai kami. Tolonglah kami ya Bapa dalam belajar agar kami jadi anak yang pintar dan anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sekarang, pelajaran kita hari ini yaitu bab 5, Allah menciptakan keberagaman flora. Dalam Kejadian 1 ayat 11 dan ayat 29 sampai 30, Yunus 4 ayat 6 sampai 8 dan Lukas 13 ayat 19. Oke. Pada Kejadian 1 ayat 11 berbunyi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Nah, jadi dalam Alkitab berfirman bahwa Tuhan memberikan segala tumbuhan flora di bumi adalah supaya untuk kebutuhan makhluk ciptaannya. Demikian pula tanah di Indonesia. Allah menganugerahi Indonesia dengan iklim tropis, air hujan dan sinar matahari yang dibutuhkan tumbuhan untuk bertumbuh. Nah, Indonesia dianugerahi Tuhan iklimnya tropis sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang tidak ada maksudnya di negara lain ada di Indonesia. Itu maksudnya nak ya. Nah, kita lihat lagi ya. Yang kedua, beragam flora ada di Indonesia seperti tumbuhan buah manggis, buah durian, buah rambutan, salak dan duku. Nah, anak-anak ibu rasa pernah memakan buahnya ya. Tentu buahnya enak dan baik untuk kesehatan. Apalagi buahnya segar, enak dimakan pada saat kita sedang dalam kepanasan. Makan buah menjadi badan segar kembali. Nah, ada juga tumbuhan berbunga ya, seperti bunga anggrek hartina yang ada di Samosir. Nah, katanya bunga anggrek hartina ini hanya ada di Samosir. Nah, contohnya ini loh gambarnya ya, bunga anggrek. Ibu bawa bagus ya. Besar biar bisa kamu jelas melihatnya ya. Inilah bunga anggrek hartina itu nah. Nah, bunganya sangat indah ya. Ibu besarkan lagi biar jelas. Nah, bunganya sangat indah ternyata anggrek hartina ini. Inilah anggrek yang terdapat di Sumatera Utara ya, di Kabupaten Samosir. Nah, anggrek ini hanya ada di Indonesia. Nah, kita bangga ya, kita mempunyai bunga yang cantik dan indah. Nah, ini dia bunganya ya. Oke, ada lagi sejumlah tumbuhan yang hampir punah seperti tanaman bunga padma raksasa. Nih, besar ya, biar kamu jelas. Nah, inilah dia tanaman bunga raksasa itu nak ya. Ya, ini katanya hampir punah karena memang populasinya sudah semakin sedikit. Nah, tapi kita bersyukur kita mempunyai tanaman yang indah-indah ya, yang tidak ada di negara lain. Inilah dia bunga padma raksasa, oke? Indah sekali nak ya. Nah, ada lagi kantong semar. Nah, ini dia kantong semar ya, kita lihat. Kantong semar ini juga hanya ada di Indonesia loh. Nah, kita bangga ya punya tanaman flora yang unik-unik, indah. Nah, kita takjub melihat tanaman ini ya. Seperti kantong dia enak ya bunganya. Ya, inilah namanya bunga kantong semar ya. Tuhan Maha Karya, Maha Kaya, Dia menciptakan berbagai macam flora untuk khususnya Indonesia kita ini ya. Dia berikan bunga yang indah-indah. Ada lagi pohon ulin. Nah, ini dia pohon ulin ini katanya pohon ini pohon raksasa ya nak ya.
Dikategorikan pohon raksasa karena dia besar. Pohon ulin ini banyak terdapat di Kalimantan atau di Papua. Nah, inilah pohon yang dijaga ya nak ya, di budidaya, dilestarikan. Nah, pohon ini sangat besar batangnya ya. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini dilestarikan ya nak ya, dan dijaga oleh Dinas Kehutanan ya. Tidak boleh sembarangan ditebang. Inilah dia pohon ulin ya. Oke, begitulah jenis beragam tumbuhan flora yang ada di Indonesia. Nah, jadi anak-anak, kita mau lihat lagi manfaat flora ya. Flora. Nah, manfaat flora. Allah menciptakan tumbuhan bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk segala macam binatang. Contohnya seperti kayak burung membuat sangkarnya di pohon. Berarti burung itu membuat sarangnya membutuhkan tumbuhan. Jadi dia bisa hidup, bisa bertelur di dalam sarangnya. Jadi itulah maksudnya bahwa tumbuhan flora juga bermanfaat untuk binatang. Oke anak-anak ya. Nah, kita lihat kembali ya. Nih, tumbuhan juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi manusia dan binatang. Itu sebabnya hutan di Indonesia disebut paru-paru dunia. Sedangkan oksigen di dasar laut dihasilkan oleh rumput laut sehingga ikan dapat hidup. Oke. Selain menghasilkan buah, tumbuh-tumbuhan juga berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi manusia. Contohnya apa? Nah, sumber penghasilannya apa? Petani sawah, petani padi ya, menanam padi di sawah. Dia menanam dalam jumlah yang banyak, bukan hanya untuk dia makan sendiri, tapi dia menjualnya sehingga dia mendapatkan penghasilan atau berupa uang ya. Itulah dapat dikatakan bahwa tumbuhan juga sebagai penghasilan manusia. Nah, selain menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan juga berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi manusia. Pada Alkitab juga diceritakan tentang Yunus yang memanfaatkan tumbuhan untuk tempat berteduh di sinar matahari. Ini dia Yunus ya, perbesar. Yunus juga memanfaatkan flora untuk tempat berteduh. Ini dia. Nah, di samping itu Yunus bangga dan bersyukur ada tempat dia bernaung karena dia sudah kehausan, dia sudah kelelahan kena terik matahari. Dia bersyukur mendapatkan pohon jarak. Nah, lalu dia berteduh di bawah pohon jarak ya. Suatu saat Yunus sedih karena Yunus melihat pohon jarak itu sudah layu ya. Sudah layu. Ini dia Yunus sedih, pohon jarak itu layu. Dia sedih sehingga dia tidak bisa berteduh lagi karena cuacanya sangat panas. Itulah kehidupan pada zaman Alkitab ya. Pada saat itu musim kemarau panjang sehingga Yunus memerlukan pohon untuk berteduh. Nah, ternyata di dalam Alkitab flora juga disebutkan sebagai tempat bernaungannya Yunus ya. Artinya flora juga mempunyai banyak manfaat ya nak ya. Selain bisa dimakan, menambah penghasilan, juga tempat kita berteduh. Oke, anak-anak semuanya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akan temu kembali pada minggu yang akan datang. Namun, untuk kamu ketahui, tugas kita yaitu pada halaman ya, tugas halaman 32 ya, 32 nomor 1, nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 dan 5. Oke, kamu kerjakan di buku tulismu. Terima kasih anak-anak semua, selamat bekerja. Sampai jumpa kembali. Dadah.